Saudara-saudara yang terkasih, memasuki minggu biasa ke-22 ini, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 16 ayat 21 sampai ayat ke-28. Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian penghantar dari pemuda remaja GKJ Cipalian dengan judul "Saya Mau Ikut Yesus". Saudara-saudara yang terkasih,
Ibadah kita kali ini hendak merenungkan tema menjadi pengikut Yesus yang berani. Kata pengikut berasal dari kata dasar ikut, yang artinya menyertai, turut serta melakukan sesuatu sebagaimana dikerjakan oleh orang lain. Sedangkan kata berani berarti mempunyai hati yang mantap dan percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan tidak takut atau tidak gentar. Jadi pengikut Yesus berarti berani. Orang yang dengan mantap dan percaya diri siap menghadapi kesulitan apapun untuk menyertai atau turut serta melakukan seperti yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perikop ini Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid bahwa Dia akan pergi ke Yerusalem. Di sana akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Mendengar pernyataan ini, Petrus menegur Yesus dan mengatakan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Tuhan Yesus berpaling, menegur dan memarahinya. Enyahlah iblis! Karena Petrus hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada para murid bahwa setiap orang yang mau mengikutnya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Akan datang saatnya Yesus memberikan balasan atas segala pengorbanan yang dilakukan oleh para pengikutnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan Yesus yang akan menderita dan dibunuh di Yerusalem memang tidak lazim. Setiap makhluk hidup berusaha dengan berbagai cara untuk dapat mempertahankan nyawanya. Bahkan Tuhan memberi kemampuan kepada setiap makhluk untuk dapat bertahan dari berbagai bahaya yang mengancamnya. Namun Yesus justru berbeda. Dia siap mati di Yerusalem. Saudara-saudara yang terkasih, apa makna perikop ini? Kepergian Yesus ke Yerusalem memang dalam rangka menjadi kurban keselamatan bagi banyak orang. Kecintaannya kepada orang lain sampai rela mengorbankan dirinya. Kemudian Tuhan Yesus menegaskan tentang syarat untuk menjadi pengikutnya. Siapapun harus mau berpikir seperti yang dikehendaki Allah, bukan kehendak manusia, apalagi kehendak iblis. Jangan seperti Petrus yang nampaknya membela Yesus, tetapi sebenarnya justru merintangi jalan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sebaliknya pengikut Yesus harus mau menyangkal dirinya. Artinya melupakan kepentingan dirinya, berhenti memikirkan dirinya sendiri, berubah memikirkan kehendak Allah. Memikul salibnya artinya siap mengangkat, menanggung penderitaan, menerima kesulitan hidup dan bahkan kematian karena imannya kepada Yesus. Mengikut Yesus artinya mau pergi untuk menjadi pengikutnya, mengikuti apa yang Yesus lakukan. Jadi dengan tegas nyata bahwa syarat mengikut Yesus
penuh dengan resiko serta tanggung jawab yang berat. Harus rela kehilangan hal yang paling berharga, yaitu nyawa. Namun, siapa yang rela kehilangan apapun demi Tuhan, Tuhan akan memberikannya. Inilah yang mestinya membuat kita berani. Tidak perlu takut menjadi pengikut Yesus. Bahkan akan datang saatnya Tuhan dalam kemuliaannya memberikan balasan atas apa yang sudah dilakukan oleh para pengikutnya. Saudara-saudara yang terkasih, jika kita memperhatikan ajaran Yesus hari ini, bukan bermaksud supaya umatnya tidak peduli dengan keselamatan hidup. Justru umat harus memperhatikan keselamatan diri. Hanya saja bukan dengan cara berkonsentrasi untuk menyelamatkan dirinya sendiri saja, melainkan juga hidup yang bermakna bagi yang lain. Seperti pengorbanan yang Yesus lakukan, supaya yang lain mendapatkan keselamatan untuk diselamatkan. Sekalipun untuk itu dia harus kehilangan nyawanya. Melalui firman Tuhan kali ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang pertama, setiap orang dipanggil untuk terlibat menjadi mitra kerja Allah dalam menghadirkan keselamatan bagi dunia. Meskipun banyak yang menolaknya, berbagai alasan yang melatar belakanginya, misal kesibukan dalam bekerja, sudah nyaman dengan apa yang sekarang dirasakan, tidak mendapat keuntungan dari tugas tersebut, atau ketidaksiapan untuk meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus. Yang kedua, ada konsekuensi besar dari panggilan sebagai pengikut Yesus, seperti kehilangan rasa aman, bahkan nyawa. Namun Yesus sendiri menyatakan bahwa setiap orang yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, dia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini, apa yang mesti kita lakukan? Saya mengajak kita semua untuk bersiap sedia menjadi pengikut Tuhan yang berani. Jangan takut apapun risikonya. Hadapilah dan tanggunglah setiap risiko atas keputusan yang sudah kita ambil. Relakanlah diri berkorban demi keselamatan orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.